Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan film Korea karena di channel saya belum ada film Korea. Jadi untuk kalian yang masih bingung untuk mengisi waktu Anda, kamu bisa stay di sini. Karena di sini saya akan menceritakan film Korea dengan judul Man of Plastic. Film bergenre komedi yang diperankan oleh Ma Dong-suk sebagai Dae-guk dan juga ada Jin Kyu-ho sebagai Park Ji-ho. Film ini saya jamin akan mengocok perut Anda karena film ini bertema tentang bisnis operasi plastik. Ya, karena memang dari judul saja sudah ada plastik. Oh ya, jangan lupa juga film Man of Plastic ini disutradarai oleh Lim Joo-sun. Untuk kalian yang tidak mau ketinggalan filmnya, alangkah baiknya menonton filmnya secara langsung dulu ya. Seperti biasa kita kasih spoiler warning terlebih dahulu untuk kalian yang belum nonton filmnya. Tanpa lama-lama mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Film dimulai pada tahun 2007 di salah satu kota. Di sini diperlihatkan produk brand-brand terkenal di kota distrik Abguejong. Di sini kita melihat seorang pria berbadan besar yang bernama Dae-guk. Oh ya, kalian tahu kan pemeran Dae-guk ini aktor Korea yang biasa terkenal dengan nama Don Lee. Lanjut, Dae-guk ini merupakan akamsi di kota ini. Dia tidak mempunyai pekerjaan, tapi dia memiliki banyak koneksi atau kenalan orang dalam. Tidak heran hampir semua orang di kota ini mengenali dirinya. Lalu Dae-guk berjalan menuju kafe untuk bertemu dengan seorang yang bernama Tae-sung. Di saat itu Dae-guk datang untuk membahas sebuah bisnis black market dengan Tae-sung, tetapi Tae-sung selalu menganggap Dae-guk sebagai benalu yang selalu ikut campur urusan orang. Karena pada saat pertemuan ini tidak direncanakan oleh Tae-sung, tapi Dae-guk ini selalu kepo dan ingin ikut berbisnis sama Tae-sung. Tae-sung kemudian pergi meninggalkan Dae-guk untuk berpamitan ke seorang yang baru saja dia temui. Ia bernama Park Ji-ho dan seorang agensi gedung untuk membahas sebuah bisnis barunya. 왜 형? 태천이 형 가는 거 같은데? 되게 유명한 성형외과 의사잖아. Di tempat lain di sebuah kafe di mana kita melihat Jiu yang baru saja datang dan disambut dengan mami-mami cantik yang bernama Mami Mijung. Di sini Jiu datang untuk membahas bisnisnya lagi bersama Tae-sung dan seorang agensi. Jiu ini adalah salah satu dokter ahli bedah plastik yang baru saja dikeluarkan dari sebuah klinik karena diduga dia melakukan korupsi. Kemudian Tae-sung menawarkan Ji-ho untuk bekerja sama membuka bisnis plastik ilegal dengan secara diam-diam. Namun Ji-ho menolaknya karena dengan latar belakang Tae-sung yang adalah seorang gangster atau mafia dan penawarannya tidak sesuai dengan harapan Ji-ho. Ji-ho di sini maunya menjadi seorang dokter ahli bedah operasi plastik yang terkenal, tapi sayangnya dia tidak memiliki lisensi resmi sebagai dokter bedah operasi plastik karena dia tidak sekolah khusus ataupun sejenisnya. 잠시만요. Lalu dia pun pergi meninggalkan Tae-sung dan ke kamar mandi. Di sini dia mendapatkan telepon dari rentenir yang menagih utang karena Ji-ho tidak mempunyai pekerjaan lagi dan harus membayar kerugian atas dugaan korupsi pun membuatnya terpaksa melakukan pinjaman online. Lagi-lagi di sini Dae-guk yang kepo dan menghampiri Ji-ho. Di sini sebenarnya Ji-ho adalah teman dari Dae-guk. Lalu Dae-guk memberikan kartu namanya ke Ji-ho dan berharap dia bisa ikut bisnis dengan dirinya. Tetapi ketika Ji-ho melihat kartu nama Dae-guk, dia langsung membuangnya karena kartu yang dikasih Dae-guk itu adalah kartu ketua Konwil Fans Club Barcelona. Ketika Ji-ho ingin keluar, Mami Mijong memberikan sebuah kartu nama seorang penyuplai serum kecantikan yang kepingin sekali bertemu dengan Ji-ho. 지우 씨, 한번 연락해 봐요. Waktu berlalu, keesokan harinya, Dae-guk, Mami Mijong, dan satu temannya. Di sini mereka sedang mengatur rencana untuk memanfaatkan Ji-ho agar mau berbisnis dengan mereka. Dae-guk yang memiliki banyak koneksi orang dalam, ditambah lagi Mami Mijong pengurus kafe dan punya banyak kenalan klien-klien, dan bersatu membangun strategi agar Ji-ho mau ikut bekerja sama dengan mereka. 커플 매니저. 지우가 의대 수석 졸업했네. Waktu berlalu pada sore hari, Ji-ho datang ke alamat yang tertera di kartu nama yang sebelumnya diberikan oleh Mami Mijong, yaitu penyuplai serum kecantikan. Penyuplai serum itu bernama Nona Hong. Ternyata Nona Hong merupakan penyuplai serum ilegal yang memiliki banyak backingan para pihak aparat. Tidak lain lagi karena klien-klien Nona Hong merupakan para istri atau kekasih simpanan para aparat yang membuat dia kuat menjalani bisnisnya walaupun ilegal. 저희샵 골드 VIPN 구청장 경찰 사정 와이프. Ketika Ji-ho mendengar profil bisnis Nona Hong yang awalnya berniat mau bekerja sama, tapi ia langsung berubah pikiran dan pergi dari sana.
Lalu Ji-Hu menuju ke kafe untuk bertemu dengan para rentenir yang ingin menagih utangnya. Di sini Ji-Hu terkejut karena melihat Dae-guk yang berada satu meja dengan para rentenir itu. Dan ternyata para rentenir itu adalah kenalan Dae-guk. Kemudian Dae-guk pun membuat penawaran ke rentenir itu agar memberikan keringanan untuk hutang Ji-Hu dengan memberikan tempo hari yang lebih lama dan dibayar uang pokoknya saja. Setelah deal, Dae-guk pun mengajak Ji-Hu ke kafe Mami Mi-jong untuk bertemu dengan seorang investor kenalannya Mami Mi-jong. Setelah mereka melakukannya dan akhirnya Dae-guk dan Mami Mi-jong berhasil membujuk investor tersebut untuk membiayai bisnis mereka, yaitu membuka klinik operasi plastik. Bukan hanya itu, Dae-guk juga memberi hadiah ke Ji-Hu, yaitu sebuah lisensi kedokteran. Dengan kebingungan dari mana dia mendapatkan lisensi tersebut, Dae-guk hanya menjawab kalau dia hanya mengandalkan orang dalamnya untuk membuat lisensi tersebut. Ji-Hu yang kebingungan berubah menjadi gembira sampai dia tidak bisa banyak bicara dan dia hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Dae-guk. 그래. 얼른 줘야지. 뭐 하는 짓이야? 이거 주래. 너 담배 안 피지? Waktu berlalu di pagi hari, Dae-guk pergi ke tempat Tae-sun untuk merundingkan bahwa dia butuh gedung 15 lantai untuk membukakan klinik operasi plastik karena dia sudah berhasil membujuk Ji-Hu untuk bermitra dengan dirinya. Secara singkat juga, Dae-guk ingin bermitra dengan Tae-sun dan juga bos besarnya. Mendengar hal tersebut, Tae-sun pun tidak mau karena menganggap Dae-guk ini akan menjadi benalu. Kemudian Tae-sun bilang kepada Dae-guk untuk jalani saja dulu dengan membuka klinik biasa di tempat lama Ji-Hu bekerja. Tae-sun berkata bahwa dia akan mengurus agar bisa mendapatkan kembali jabatan Ji-Hu untuk bisa menjadi dokter lagi di tempat lamanya. 성형외과 비즈니스 같이 하자고. 야, 내가 생각해봤는데 이 새끼가 없다고 자꾸 수고비야, 이씨. Singkat cerita, selang beberapa bulan, Dae-guk, Ji-Hu, dan Mami Mi-jong berjuang membangun bisnis klinik mereka hingga membuat impian Ji-Hu terwujud untuk menjadi dokter ahli bedah yang fenomenal dan terkenal. Semua media pun membicarakan tentang kepopuleran Ji-Hu, bahkan Ji-Hu memiliki program televisinya sendiri, tetapi di balik itu semua ternyata mereka bertiga membangun bisnisnya dengan cara yang gelap. Bagaimana tidak, lisensi yang dibuatkan Dae-guk adalah lisensi palsu, dan Ji-Hu juga menerima suplai serum kecantikan palsu dari Nona Hong untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Semua itu Dae-guk lakukan demi bisnisnya berjalan lancar hingga sampai saat tiba di mana peresmian gedung 15 lantai pun akan dimulai. Terlihat Tae-sun kalah oleh Dae-guk yang telah berhasil mengambil hati bos besarnya Tae-sun, yaitu Pak Wong. Bahkan Dae-guk lah yang memberi nama gedung 15 lantai itu yang bernama Oasis. 오아시스. 형님 저기 압구정에서 태어나가지고 Waktu berlalu, keesokan harinya Dae-guk yang sudah dekat dengan Pak Wong pun mulai serakah dan mencoba membuat bisnis baru dengan mengajukan proposal ke Pak Wong. Dae-guk bermaksud untuk membuat bisnis baru, yaitu bisnis kuliner. Setelah itu, Dae-guk pun diajak makan malam oleh Pak Wong, tapi ternyata Pak Wong bermaksud untuk menyuruh Dae-guk agar menjadikan menantu lelakinya sebagai direktur utama di Oasis. Tentunya ini akan menjadi sebuah pilihan berat karena di satu sisi, Ji-Hu sedang menikmati masa karirnya. Tetapi Dae-guk pun mau tidak mau harus menuruti kemauan Pak Wong agar segera menggantikan Ji-Hu. Setelah pulang makan malam, Dae-guk singgah ke Oasis untuk merapikan berkas-berkas proposal yang sengaja disembunyikan dari Ji-Hu. Tapi sialnya malah bertemu dengan Ji-Hu yang hendak pulang dari Oasis, dan di sini ternyata Ji-Hu sudah mengetahui soal rencana Dae-guk yang akan membuat bisnis barunya dengan Pak Wong yang membuat Ji-Hu kesal dengan Dae-guk. 그리고 진행되는 상황이 있으면 나한테 바로바로 얘기해주고. Waktu berlalu, besok malamnya Tae-sun datang ke Oasis untuk bertemu dengan Ji-Hu dan dia mengatakan kepadanya ternyata Dae-guk telah merencanakan untuk menggantikannya dengan menantu Pak Wong menjadi direktur utama Oasis. Hal ini membuat Ji-Hu marah dan menemui Dae-guk. Lalu dia pun melemparkan surat perjanjian untuk menjadikan menantu Pak Wong untuk menjadi direktur Oasis. Ji-Hu yang sangat emosi berniat mengajak Dae-guk untuk duel. 수학과 때까지 운동했어 이 개새끼야. 아이씨. Tetapi karena badan Ji-Hu tidak sebanding dengan Dae-guk, dan Ji-Hu lah yang bonyok ditampol oleh Dae-guk. Waktu berlalu, pada akhirnya peresmian bisnis baru Dae-guk dan Pak Wong pun dimulai. Ji-Hu yang kesal tambah kesal lagi ketika dipancing oleh Tae-sun yang mengatakan bahwa menantu Pak Wong akan segera datang pada bulan depan.
Lalu Jihu pun mulai pergi dari gedung Oasis, dan ketika berada di basement, dia pun menendang kaca spionnya mobil milik Daeguk karena kesal. Waktu berlalu, keesokan paginya Daeguk bercerita di ruangannya Jihu kalau dia hampir mati di jalan karena kaca spionnya tidak ada, dan Daeguk pun memberikan sertifikat kalau Jihu sudah resmi menjadi wakil direktur Oasis. Tetapi setelah keluar dari ruangan Jihu, Daeguk mendapatkan kabar kalau bisnisnya dibatalkan dan menantu Pak Wong akan lebih cepat datang. Dari sini masalah demi masalah menimpa Daeguk dan Jihu. Terdengar di media sosial bahwa Oasis menggunakan serum palsu, dan terungkap juga bahwa Jihu menggunakan lisensi palsu. Lalu Daeguk pun pergi bertemu dengan Taesun, dan menuju Taesun lah yang membocorkan ini. Dan Jihu pun bertemu dengan Nono Hong untuk menanyakan siapa yang telah membocorkan bisnisnya, karena Jihu tahu kalau Nono Hong selama ini memiliki backingan yang kuat. Lalu Nono Hong menjawab tidak lain lagi tidak bukan pasti ada orang dalam yang mengetahui taktik dan caranya yang telah melaporkan semuanya. Di tempat lain, Taesun pun berkata sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Nono Hong kepada Jihu, bahwa ada orang dalam di balik semua ini. Mereka pun dibuat kebingungan hingga saling tuduh pun terjadi. Jihu yang mulai curiga kepada Daeguk lah pelakunya, dan sebaliknya Daeguk pun mulai curiga kalau Jihu lah yang pelakunya. Dan akhirnya tanpa sengaja mereka pun bertemu di Oasis. Daeguk di sini datang untuk mengurus berkas untuk mencuci uang yang selama ini dia tampung, sedangkan Jihu mencari bukti agar Daeguk harus ikut menjadi tersangka. Akhirnya Daeguk berhasil mengurusi berkas untuk mencuci uang, tetapi itu sia-sia karena Jihu juga berhasil mendapatkan bukti bahwa Daeguk telah melakukan penggelapan dana. Lalu Jihu pun bertemu Nono Hong untuk memberikan bukti tersebut, karena Nono Hong lebih bisa mengurus agar Daeguk ditangkap karena Nono Hong punya banyak koneksi dengan para aparat. Waktu berlalu, keesokan harinya Jihu datang ke Oasis dan ia kaget sudah banyak wartawan yang menunggunya atas kasus tersebut. Bukan hanya itu, Intel pun datang untuk menangkap Jihu, dan Jihu pun berhasil melarikan diri. Hal yang sama pun terjadi kepada Daeguk ketika dia mengurusi pelunasan rumahnya. Tiba-tiba Intel datang untuk menangkap Daeguk, tetapi dia pun berhasil lolos dan kabur dengan mobilnya. Dengan terpaksa dia harus membatalkan pelunasan rumahnya. Ketika di dalam mobil, Daeguk mulai curiga ada yang mengadu domba dia dengan Jihu. Daeguk pun mulai terus berpikir kalau yang mengadukan domba dia tidak seorang diri, melainkan beberapa orang yang bekerja kelompok. Daeguk pun datang ke sebuah kafe di mana kafe tersebut sering dipakai Taesun untuk bertemu orang penting. Tujuan Daeguk datang adalah untuk mengecek CCTV kafe tersebut untuk mengetahui apakah Taesun bertemu orang belakangan ini. 누가 책임자 되세요? 제가 책임자? 조용. Di sini Daeguk berpura-pura menjadi intel dan ingin mengecek CCTV. Dan benar saja dugaan, Daeguk benar adanya kalau di balik semua ini adalah ular Taesun, Mami Mijong, dan juga Nono Hong. Dan mereka bertigalah yang berniat menyingkirkan Daeguk dan Jihu demi merebut Oasis. Waktu berlalu di malam, Jihu menelpon Nono Hong. Dia bertanya kepada Nono Hong cara agar dia bebas dari semua ini, dan Nono Hong menjawab dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia mengaku dirinya juga sedang buronan. Bahkan dia menyuruh Jihu agar tidak menghubungi dia lagi dan mematikan teleponnya. Jihu yang kebingungan dan merasa frustasi, dia pun berniat untuk melakukan hal yang gila. Di tempat lain, Daeguk yang berniat mau mengambil semua uangnya. Seketika itu dia kaget kalau ruangan beserta uangnya sudah disiram bensin oleh Jihu yang sedang frustasi. Daeguk yang berusaha meyakinkan Jihu dengan menjelaskan kalau ini adalah ulah 3 orang dalam yang ingin menyingkirkan mereka berdua. 난 아니야. 난 네 편이잖아, 임마. Daeguk pun mulai berkata sambil mencari kesempatan untuk memadamkan korek api yang ada di tangan Jihu. Karena sudah merasa kesal dan frustasi, dia pun tidak mau mematikan korek apinya. Daeguk pun menjelaskan bahwa uang tersebut bernilai $4 juta dan menawarkan kalau Jihu mau mengurungkan niatnya untuk membakar uang tersebut. Daeguk akan membagi 2 uangnya, serta mengajak Jihu pergi ke luar negeri. Jihu yang mendengar hal tersebut, pikirannya mulai jernih, dan ketika memikirkan uang, dan ia pun menoleh ke arah uang tersebut. Tiba-tiba Jihu kesuruk korek tersebut dan membuat Jihu melepaskan koreknya dan terjatuh ke lantai, dan membuat api pun melebar kemana-mana dan kebakaran pun terjadi. Api pun mulai bertambah besar hingga membuat tabung oksigen pun terbakar dan menyebabkan ledakan yang besar di ruangan tersebut.
Daeguk yang masih sadar ketika terpental oleh ledakan tersebut langsung membungkus uang yang tersisa dan berniat untuk pergi. Tetapi Daeguk kesian melihat Ji-Hoo, dia pun menolongnya dan membawa Ji-Hoo keluar dari gedung. Ketika sampai di luar gedung, Daeguk dan Ji-Hoo kehabisan tenaga pun harus ditangkap oleh aparat dan mereka pun masuk ke penjara. Lalu setelah beberapa kemudian akhirnya mereka berdua pun keluar dari penjara. Mereka yang sekarang tidak punya apa-apa berniat untuk membuka bisnis baru, yaitu bisnis pijat plus-plus. Dan film Man of Plastic pun akhirnya selesai. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe ya. And see you next video.